Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Dulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga sedulur semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran usaha, dan diberkahi segala rezeki maupun umurnya. Semoga kita nantinya mendapat husnul khotimah, diberikan afiah. Sedulur, kali ini kita explore atau vlog lagi, atau ya jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan itu untuk menenangkan pikiran, menenangkan hati. Yang namanya jalan-jalan itu, kebanyakan orang itu ya bersama-sama atau ada kawannya, keluarga atau komunitas atau mungkin organisasi. Ya, ada juga sebagian yang ingin dia sendiri dalam perjalanan itu. Dia sendiri, mungkin ada untuk menenangkan hatinya, dia putus sendiri. Bahkan dia di rumah pun atau dimanapun dia ingin, ada satu saat dia ingin menyendiri. Tapi secara umum ya pinginnya rame, karena dia ada berbagi keceriaan atau bersama-sama dengan rekan-rekannya, teman-teman. Jadi namanya kita ini manusia, ini makhluk sosial, ya berinteraksi, bergaul, berhubungan dengan lainnya. Karena manusia itu dianggap baik apabila dia memenuhi dua syarat, yaitu baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan manusia, dengan sesama makhluk ini. Jadi cuma baik hubungan dengan Allah tapi dengan makhluk lain enggak, maka ini belum baik. Jadi kalau kita punya kesalahan terhadap Allah, kita cukup istighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah maaf pengampun. Tapi kalau kita punya kesalahan, punya dosa terhadap orang lain, maka nggak cukup kita istighfar. Tapi kita harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Terserah dia mau maafin atau enggak, nah, itu hak dia kalau kita berbuat salah. Tapi setidaknya kita mesti minta maaf dan menunaikan hak-haknya. Mungkin ada hak dia yang kita gunakan, maka kembalikan atau tunaikan hak. Jadi pentingnya ini bermasyarakat. Pernah itu sahabat Nabi ya, zaman Nabi ya, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami sahabat ini, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang soleh dan bertakwa? Maka jawab Nabi, ya, jika kejahatan telah merajalela. Ya, kejahatan merajalela, walaupun di dalam situ ada orang yang takwa, yang bertakwa, yang soleh, maka tetap akan dibinasakan. Pernah Nabi mengatakan, perumpamaan seorang yang bertakwa, yang teguh, yang berpegang pada hukum-hukum agama, dan perbandingan perumpamaan orang yang berpegang teguh dengan orang yang tidak, yang melalaikan hukum-hukum agama, itu seperti sekelompok orang di dalam sebuah kapal besar nih ya, seperti kalau di sini kapal pelni, kapal persiar gitu, kapal besar. Jadi kalau yang perumpamaan ini, sebagian orang yang di bagian bawah, kalau dia membutuhkan
air, dia mesti naik dek yang di bagian atas. Untuk melukai dia ngambil dek di bagian atas karena airnya tersedia di bagian atas. Kemudian karena ya mungkin karena naik, jadi yang bagian bawah itu berpikir, punya pikiran, seandainya kita lubangi bagian bawah kita ini, tempat kita ini, terus kita lubangi, terus kita bisa dapat air. Jadi kita nggak ganggu orang yang di atas, nggak capek, nggak ganggu orang di atas. Nah, itu kan berbaik, kata pemikiran orang bawah nih. Ini pemikiran orang bawah. Dan seandainya orang-orang yang di atas, ini membiarkan atau menurut keinginan orang-orang yang di bawah, maka kapal akan tenggelam karena masuk air itu. Nah, karena dia melubang itu. Ya, seandainya dia membiarkan orang yang bawah itu melakukan itu, maka semua akan tenggelam, kapal akan tenggelam dan semua celaka, semua mati. Tapi sebaliknya, jika orang yang di atas itu mencegah pemikiran orang bawah nih, maka semua akan selamat. Jadi begitu perumpamannya. Jadi seandainya orang-orang bertakwa itu, orang yang berpegang teguh pada hukum agama, dia tidak atau dia membiarkan orang yang suka maksiat, orang yang kemungkaran itu, ya semua akan celaka, semua binasa. Tapi kalau orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang berpegang teguh pada hukum, orang yang bertakwa, dia mencegah atau dia menasihati atau memberi gambar, memberi pencerahan kepada orang-orang yang maksiat, insya Allah semua akan selamat. Seperti sekarang orang-orang yang memperdulikan agama, yang sudah mulai khawatir katanya, dia berusaha bagaimana dengan berbagai cara, bagaimana mengobati atau mengatasi hal-hal ini. Berbagai cara orang-orang yang ahli agama, yang ahli takwa, ahli soleh, yang orang soleh ini berusaha seperti orang alim, dia mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ini ada satu cara, satu usaha bagaimana umat ini selamat, bagaimana umat ini terselamatkan dari azab Allah, yaitu dengan agama. Orang alim mengajarkan ilmunya, kemudian orang-orang kaya menginfakkan hartanya agar bagaimana agama ini langgeng, artinya agar bagaimana umat ini semakin dekat dengan Allah, semakin dia menjalankan agama, semakin dia mematuhi hukum-hukum agama. Cuman sayangnya terkadang mereka ini mengandalkan pemikiran masing-masing, sehingga terjadi perbedaan. Ya, perbedaan itu memang udah lumrah, memang udah tempat perbedaan. Tapi patut kita hargai mereka, para kiai, para ustadz, para alim, sehingga di pondok-pondok pesantren, di pengajian-pengajian, di masjid-masjid, ini adalah upaya bagaimana kita selalu sebagai masyarakat, sebagai umat ini selalu supaya semakin dekat kepada Allah, semakin taat kita mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana agar kita tahu apa penyebabnya, sehingga orang itu malas beribadah, malas mengamalkan agama, malas menjalankan perintah Allah. Harus tahu. Setelah tahu, baru kita usahakan mengudari atau mengoncai masalah itu.
memecahkan masalah itu. Mungkin karena kita males beramal, beribadah, karena ekonomi. Ya kita usahakan bagaimana dengan ekonomi itu diperbaiki. Ini misalnya males karena lalai, ya diingatkan. Ini pentingnya kita saling ingat mengingatkan. Kita memang diperintahkan untuk saling ingat mengingatkan. Kalau enggak, kita salah, dihitung salah. Kita tahu agama, kita mengamalkan agama, tapi kita membiarkan orang lain dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, kemungkaran, maka kita tetap dihitung bersalah. Walaupun kita wira-wiri ke masjid, kita selalu sholat, puasa, dan lain sebagainya, sholat malam, tapi kita membiarkan ahli keluarga kita, tetangga kita, artinya tidak mengajak mereka, tidak menghimbau, tidak memotivasi mereka untuk beramal, tidak mencegah mereka dari berbuat mungkar, berbuat salah, berbuat dosa, maka kita dihitung bersalah, masih dianggap salah. Karena Rasulullah SAW pernah ngendika, barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka suruh diubah dengan tangannya. Tangan ini ya kalau bukan, ya bisa jadi dengan tangan secara real, tapi maksudnya dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika nggak mampu, dengan lidahnya. Jika nggak mampu, maka tanamkan dalam hati bahwa itu kemungkaran, bahwa itu nggak betul, dan itu dihitung sebagai derajat iman yang paling rendah. Jadi membenci kemaksiatan, membenci kemungkaran, itu dihitung sebagai iman yang paling rendah. Di bawah itu berarti nggak beriman. Misalnya senang dengan maksiat, malah mendukung, malah ikut, ya gimana, mana ada yang nggak beriman. Imannya ketika itu nggak ada. Saat itu ketika dia senang dengan maksiat, imannya lagi kabur, lagi mibur. Jadi iman yang paling rendah itu membenci kemaksiatan, membenci kemungkaran. Nah, kalau kita bisa lakukan dengan mencegah dengan lidah kita, dengan lisan kita, mencegah dengan omongan. Kalau kita mampu dengan kekuasaan, contohnya kita sebagai seorang ayah, kita beri peringatan kepada anak kita, istri kita. Nah, itu kan di bawah kekuasaan kita. Kita bisa perintahkan dia langsung. Kalau kita mungkin pimpinan perusahaan, kita bisa mengatur anggota kita, anak buah kita. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita diberi kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah atau apapun ya, gunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk bagaimana bawahan kita ini semakin dekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini baru benar. Jangan sampai justru kita dengan adanya kita, anggota kita, bahwa kita malah semakin jauh dari Allah. Ini ya tambah gak benar. Nah, karena apa yang kita lakukan, seandainya kita lakukan hal seperti itu, nanti akan ada tanggung jawabnya. Contohnya kita menyuruh, merintahkan anak kita, nak sholat, nak sholat.
dan dia mau mengerjakan, dia mau melaksanakan, maka kita juga akan mendapat pahala sholatnya. Karena dengan jalaran, dengan asbab kita, dia menjadi sholat, dia mengamalkan sholat, maka kita akan mendapat pahalanya terus selama dia masih sholat. Bahkan setelah kita mati pun, orang yang kita ajak sholat, kita suruh sholat, dia sholat terus, maka pahala akan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Nah, inilah untungnya kalau kita mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, maka kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Seandainya kita benarkan dia nggak mau, kita tetap mendapat pahala, kita tetap mendapat kebaikan, karena kita menyuruh kepada kebaikan. Nggak ada ruginya. Dia mau atau tidak itu urusan Allah, tapi dia mau atau tidak kita tetap beruntung. Inilah pentingnya kita mengajak kepada kebaikan, sehingga memang terasa berat untuk mengajak kepada kebaikan, karena apalagi di sekitar kita, mungkin tetangga kita atau orang lain kita tahu bahwa latar belakang kita dulu bagaimana. Nah, kalau kita ajak, ya dia nggak malah kamu dulu itu begini, kamu dulu begitu. Nah, ini, tapi tetap kita usaha, kita belajar, kita usaha minimal yang yang ada di bawah kita, anak dan istri kita, keluarga kita. Nah, ini kita coba, kita belajar, dan kita ajak mereka kepada kebaikan. Demikian ya sedulur, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di next video. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.